Hai guys, ketemu lagi bersama saya Yustin dalam pembelajaran Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita akan belajar melakukan layout peta atau di dalam GIGIS versi 1.2 biasanya layout peta disebut dengan istilah komposer. Nah, kita langsung saja. Jangan lupa teman-teman silakan siapkan peta yang teman-teman sudah buat, sudah teman-teman styling. Setelah itu kita klik menu project, kemudian kita pilih new print layout. Kemudian teman-teman silakan isi create print layout title-nya. Di sini saya contohkan dengan nama Kecamatan Genuk. Kemudian kalau sudah saya klik OK. Nah, muncul sebuah jendela layout baru yang masih kosong. Di sini terdiri dari yang sebelah kiri ini merupakan map properties, kemudian di tengah ini lembar putih ini adalah layout frame, kemudian ada toolbar properties. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah mengatur ukuran kertas. Caranya yaitu dengan mengklik kanan pada kertas kosong atau layout frame, kemudian kita pilih page properties, kemudian muncul di sebelah kanan ini adalah pilihan kertas pada item properties. Silakan teman-teman memilih ukuran kertas yang akan digunakan. Nantinya di sini saya contohkan dengan menggunakan ukuran kertas A3 aja. Kemudian kita pilih orientasi kertasnya, mau dicetak nantinya pada berupa landscape atau portrait gitu. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada background. Di sini untuk mengatur latar belakang kertas cetakannya nanti. Nah, di sini saya tetap menggunakan warna putih. Nah, kalau kita sudah bisa memulai memasukkan peta dan seluruh unsur-unsur peta ke dalam layout frame. Nah, yang pertama saya mau lakukan di sini, nanti teman-teman silakan desain sesuai selera teman-teman gitu ya, sesuai keinginan teman-teman. Nah, di sini saya mencoba membagi menjadi dua, yaitu bagian peta dan bagian keterangan peta saya mau pisahkan sehingga saya bisa menggunakan add shape. Di sini saya pakai yang add rectangle. Di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagian peta nantinya. Kemudian yang kedua saya pilih lagi, saya taruh di sini supaya ini nanti ada keterangan dari peta tersebut. Kalau sudah, sekarang saya mau memasukkan petanya dengan cara klik add a new map to the layout. Nah, di sini saya letakkan petanya dari kiri atas, saya drag turun ke kanan bawah. Nah, petanya muncul. Peta yang muncul ini sesuai dengan peta yang ada pada kanvas gambar kita, sehingga penting buat teman-teman untuk mendesain, menstyling peta itu di kanvas gambar. Nah, kalau sudah, teman-teman kalau posisinya ini belum di tengah, tidak tepat di tengah, teman-teman bisa geser secara manual, move item content. Di sini teman-teman bisa geser, tapi kalau teman-teman kepinginnya adalah di tengah, teman-teman bisa gunakan set map extend ini, dia langsung kembali ke tengah. Nah, setelah itu penting untuk kita mengukur skala. Kalau saya lihat gambar peta saya ini terlalu kecil, maka saya bisa mencoba masukkan skalanya. Saya contohkan dengan 50.000 skalanya. Nah,
dia sudah agak lebih besar, atau teman-teman mau secara manual bergeser dengan kursornya, menggeser dengan kursornya, zoom in zoom outnya. Kalau angka semakin kecil, peta semakin besar, begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Di sini saya coba lagi biar lebih jelas. Kemudian teman-teman boleh menghilangkan peta di baliknya, tidak selalu harus muncul peta Google di balik peta kita gitu ya. Kita mau tanpa ada peta backgroundnya, saya contohkan di sini, saya hilangkan. Nanti teman-teman lihat, kalau refresh ini dia akan seperti ini. Saya contohkannya seperti ini aja dulu, kemudian ini saya kecilkan lagi supaya dia bisa lebih besar gitu ya. Oke, saya rasa segini cukup. Kemudian untuk CRS nya ini nggak perlu diubah, kita tetap menggunakan referensi waktu kita menggambar. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin masukkan dua peta di dalam satu layout, itu juga bisa, tapi teman-teman harus lock dulu style awal yang teman-teman udah masukkan. Di sini locknya pada layer, saya klik lock layer, lock style for layer. Nah, di sini saya juga mau menunjukkan ada peta Semarang, contohnya saya mau menunjukkan Genuk itu ada di kota Semarang. Di sini saya kembali ke kanvas gambar, kemudian saya munculkan dulu kota Semarangnya gitu, ini, kemudian saya kembali ke layoutnya, kemudian karena saya sudah kunci, saya sudah bisa masukkan lagi petanya. Nah, di sini saya contohkan, saya masukkan di sini aja dah. Nah, di sini. Nah, di sini peta kota Semarang sudah muncul. Kemudian kalau sudah, teman-teman juga boleh lock supaya nanti juga tidak berubah. Nah, kemudian berikutnya kita akan membuat grid peta. Nah, apa sih grid peta itu? Grid peta adalah jaring-jaring koordinat, di mana grid ini sebagai referensi geografis dari peta. Nah, grid peta ini penting dalam visualisasi peta, karena dengan grid peta ini kita bisa menunjukkan lokasi sebenarnya di muka bumi. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman, tadi kita kan memasukkan dua gambar peta dalam satu layout. Padahal layout utama kita adalah yang Genuk. Nah, di sini kelihatan yang aktif adalah yang Semarang, sehingga saya aktifkan dulu yang Genuk supaya nanti grid petanya yang dibuat untuk Genuk. Nah, di sini kalau sudah, saya bisa scroll turun, masih pada item properties gridnya. Di sini ada grids, kemudian teman-teman klik tanda panahnya, kemudian teman-teman bisa klik add a new grid yang tanda plus ini, kemudian muncul tulisan grid 1. Nah, di sini teman-teman klik grid 1, kemudian teman-teman klik modified grid. Nah, di sini tipe dari gridnya bisa teman-teman pilih, ada macam-macam. Di sini saya pakai yang solid aja. Kemudian CRS-nya ini teman-teman tidak perlu merubah. CRS tetap kita pakai dengan referensi yang sama dengan peta awal kita buat gitu ya. Kemudian intervalnya jangan map unit, tetapi pakailah centimeter. Kemudian di sini saya contohkan intervalnya 5. Jadi nanti teman-teman lihat muncul gridnya di sini. Kemudian di sini untuk line-nya teman-teman bisa rubah line-nya mau seperti apa, bisanya di sini normal atau tidak. Di sini saya contohnya tetap pakai normal. Kemudian frame ini yang membuat frame gridnya, jadi yang bagian luar. Nah, di sini saya pilih yang zebra, teman-teman bisa lihat contohnya seperti ini. Kemudian yang lain saya tidak merubah gitu ya. Kemudian teman-teman bisa klik draw koordinat. Nah,
draw koordinat di sini. Begitu teman-teman klik, teman-teman bisa lihat koordinatnya muncul di sini. Di sini teman-teman bisa memasukkan jenis koordinat, desimal with suffix atau apa. Di sini saya contohkan menggunakan desimal. Kemudian ini berada di luar garis. Kalau teman-teman mau koordinatnya ada di dalam garis, maka teman-teman bisa klik inside frame gitu ya. Semua biar rapi gitu, di inside frame aja. Insert frame. Oke. Nanti fontnya juga teman-teman bisa ganti, bisa disesuaikan. Kemudian itu sudah. Nah, ini untuk grid sudah jadi. Nah, berikutnya kita akan membuat judul peta, di mana judul peta itu merupakan informasi yang cukup penting pada layout peta, di mana judul peta nantinya akan menunjukkan isi atau konten dari peta kita. Nah, langkahnya adalah teman-teman bisa klik add a new label ini, kemudian letakkan di tempat yang teman-teman inginkan. Di sini saya coba taruh di sini, kemudian saya tulis dengan cara di blok Lorem Ipsum-nya, kemudian saya ketik peta persebaran penduduk Kecamatan Genuk tahun 2019. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul. Kemudian di sini teman-teman bisa mengatur fontnya. Fontnya mau pakai font yang mana, kemudian ukuran berapa. Contohnya di sini saya pakai ukuran 16 dah. Kemudian saya di bold gitu. Kemudian saya oke. Nah, kemudian warna dari fontnya juga bisa teman-teman ganti. Kemudian tata letaknya saya taruh di tengah seperti ini. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat mau dikasih frame juga bisa. Kemudian mau kasih background warnanya juga bisa. Di sini saya nggak mau kasih background warna. Kemudian kalau sudah, berikutnya adalah kita akan membuat skala peta. Nah, di sini nanti ada dua skala peta, yaitu yang berupa angka dan grafis. Yang pertama kita coba buat adalah yang angka. Caranya adalah teman-teman klik add a new scale bar. Di sini kemudian teman-teman letakkan di tempat yang teman-teman inginkan. Contohnya saya letakkan di sini. Nah, langsung otomatis keluar gambar seperti ini. Yang pertama, karena tadi saya bilang angka, maka di stylenya di sini teman-teman bisa rubah ke numbering. Nah, kalau teman-teman besarkan, di sini ada keterangan skala 1/40.000. Nah, di sini teman-teman bisa atur, kemudian posisi displaynya seperti apa, nanti teman-teman bisa tata lagi gitu ya. Di sini saya coba untuk taruh di tengah, dan saya coba untuk saya coba tambahkan teks yaitu skala gitu ya, supaya jelas 1/40.000 itu apa gitu. Skala bisa disesuaikan hurufnya ya. Di sini skala, saya coba pindah. Oke, kalau sudah
Nah, berikutnya kita bisa tambahkan skala lagi dalam bentuk grafis dengan klik add on new scale bar seperti ini. Di sini langsung muncul gambar seperti ini. Teman-teman bisa tetap pakai unitnya kilometer, kemudian di sini mau per berapa label unitnya, contoh. Nah, kemudian segmentasinya seperti apa bisa ditambahkan seperti ini contohnya. Kalau sudah, teman-teman bisa sesuaikan posisinya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan legenda. Legenda itu adalah keterangan atau simbol-simbol yang kita gunakan di dalam peta yang kita punya. Caranya adalah teman-teman bisa klik add a new legend to the layout. Di sini saya munculkan seperti ini, saya tempatkan seperti ini. Nah, legend yang muncul di sini sama seperti apa yang tertera di kanvas gambar kita. Nah, di sini karena petanya yang kita pakai adalah peta genuk, berarti kan tidak perlu semua keterangan legenda masuk kecuali yang genuk. Nah, di sini teman-teman bisa modifikasi dengan cara menghilangkan ini di auto update-nya, dihilangkan dulu, kemudian klik yang akan teman-teman hilangkan. Contohnya seperti ini. Kemudian nih, saya hilangkan dulu sehingga tinggal data genuk aja. Nah, untuk data genuk ini pun teman-teman bisa ubah dengan klik ini tadi. Nih, saya tulis keterangan. Kalau sudah, klik OK. Dan di sini sudah ada keterangan, warna dan jumlah penduduknya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita menambahkan arah mata angin. Biasanya pada sebuah peta itu ada arah mata angin. Kita bisa klik add new north arrow. Di sini saya letakkan di tempat yang saya inginkan, itu bisa teman-teman sesuaikan nantinya. Kemudian teman-teman juga bisa mengganti. Nah, di sini teman-teman bisa klik dulu arah mata anginnya, kemudian jangan lupa placementnya tempatkan sesuai, bisa di setting lagi. Kemudian kalau mau merubah gambar, kita bisa cari arah mata angin yang sudah disiapkan oleh QGIS di search directory. Dan di sini teman-teman bisa klik, kemudian teman-teman bisa pilih salah satunya. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa contoh mau mengubah colornya juga boleh gitu ya teman-teman. Tergantung dari teman-teman sukanya seperti apa. Kemudian nanti teman-teman bisa explore itu. Ini adalah yang minimal ada di layout kita, karena peta Semarang di sini mengganggu menurut saya, jadi sangat tidak bagus gitu, saya hapus aja. Kemudian di sini teman-teman juga bisa memberi keterangan peta dibuat kapan, oleh siapa, kemudian bisa tambahkan lagi referensi koordinatnya menggunakan referensi apa, sehingga kalau ada yang mau menggunakan peta ini jelas gitu ya. Ini adalah hal yang minimal gitu. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau masukkan logo, saya contohkan, itu berarti teman-teman bisa menambahkan image. Di sini add new picture. Contohnya saya tarik di sini, kemudian saya klik image source-nya,
Kemudian saya pilih gambarnya. Di sini saya mau pakai logo. Nah, logonya sudah ada di sini. Kemudian nanti teman-teman bisa tulis pembuatnya siapa, tahun berapa. Itu. Ini adalah hal yang minimal ada di dalam peta. Kemudian teman-teman bisa cetak petanya atau mengekspor ke dalam image maupun PDF. Jadi teman-teman bisa ekspor PDF, ekspor image. Ini contoh image. Saya klik save. Resolusinya teman-teman nanti bisa atur, kemudian teman-teman save. Nah, peta sudah jadi, sudah siap dicetak, bisa untuk presentasi dan lain sebagainya. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.